Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Gracia Natali dengan nomor 2021 Saya dari Universitas Esa Unggul, Kampus 2 Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa di Indonesia. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia mampu berinteraksi dan dapat saling berhubungan satu sama lain. Judul yaitu metafora gaya berbahasa di masa kini sebagai generasi milenial. Indonesia perlu dipelajari oleh semua kalangan masyarakat. Tidak hanya sebagai pelajar dan mahasiswa saja, tapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terdapat ragam bahasa, di mana ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut lawan bicara, serta menurut orang yang dibicarakan. Apa itu ragam bahasa? Pengertian ragam bahasa telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu menurut Mustaqim. Ragam bahasa menurut beliau adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Ada dua bentuk ragam bahasa. Yang pertama lisan dan tulisan. Jika kita berbahasa lisan, orang yang diajak bicara berhadapan dengan orang yang mengajak bicara. Dengan demikian, bahasa lisan dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, dan ekspresi wajah. Selain itu, penjelasan bahasa lisan dapat dibantu dengan intonasi tinggi rendahnya nada ucapan, penjelasan berbahasa lisan, tekanan, dan lafal. Kemudian bentuk tulisan. Ragam tulis harusnya lebih cermat, karena orang yang diajak berbicara tidak ada di depan kita. Kebahasaan di dalamnya sangat penting untuk difungsikan dalam ragam tulis. Letak subjek, predikat, objek, lengkap, dan keterangan sangat berpengaruh dalam bahasa tulis. Ragam bahasa menurut pendidikan, cara pandang penutur, topik pembicaraan. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi atas ragam baku dan tidak baku. Ciri-ciri ragam baku yaitu mantap, dinamis, pendidikan, dan seragam. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Dinamis artinya tidak statis atau tidak kaku. Bahasa baku tidak mengenali adanya bentuk mati. Sebagai contoh, kata langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan dan toko tempat berlangganan. Dalam hal ini, toko disebut langganan, dan orang yang berlangganan disebut pelanggan. Yang ketiga, ragam bahasa baku bersifat pembuktian. Karena ragam baku dipakai pada tempat resmi. Pewujud ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar yang dimungkinkan oleh pembinaan dan pengembangan bahasa yang banyak melalui jalur pendidikan. Ragam baku bersifat seragam. Artinya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik keseragaman, di mana ragam bahasa itu baku dan seragam. Artinya, ya harus seragam, harus sama menurut cara pandang penutur.
Berdasarkan cara tanam penutur, ragam bahasa terdiri atas beberapa ragam di antara berdasarkan ciri-ciri: 1. Kedaerahan, 2. Pendidikan, 3. Sikap penuturnya. Kemudian, ragam bahasa menurut pembicara. Ragam bahasa menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri atas ragam politik, hukum, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Nah, kita masuk ke metafora bahasa. Metafora bahasa yaitu perbedaan penggunaan bahasa di masa kini. Nah, variasi bahasa yang pertama itu daerah, gaul, dan asing. Bahasa daerah. Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan dari letak teknologi serta persaingan antar negara yang menjadi faktor dasar yang mempengaruhi terabaikannya bahasa. Bahasa wilayah, bahasa daerah. Bahasa daerah disebut juga dengan bahasa Inggris. Dimana bahasa ini akan turun-temurun, akan selalu ada di kalangan masyarakat. Asal muasal salah satu muasalnya itu terjadi karena adanya turun-temurun dari orang tua kita. Penduduk, transmigrasi penduduk dari pedesaan, dari suatu wilayah ke wilayah lain yang dimana bertemu dengan salah satu wilayah yang sama akan terjadinya ragam bahasa. Kemudian metafora gaul. Bahasa gaul ini sering dipakai oleh anak-anak milenial yang dimana dipengaruhi oleh sosial media dan perkembangan zaman. Sosial media yang sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang. Kemudian metafora bahasa asing ini juga sangat berpengaruh dalam terjadinya variasi bahasa di Indonesia. Salah satunya yang sering digunakan dan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Inggris. Terjadi karena salah satu faktor pendidikan yang dimana mengharuskan kita agar bisa bahasa nasional tersebut. Serta eksistensinya, di mana eksistensi itu perlu. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana eksistensi ragam bahasa, yaitu Instagram. Sosial media salah satu penyebab variasi bahasa di kalangan remaja. Apa fungsi sosialnya? Di era kini, perkembangan teknologi semakin maju, serta bahasa nasional saat ini adalah bahasa asing. Seperti yang tadi saya sudah bilang, yaitu bahasa Inggris. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara peristiwa, dalam kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa penghubungan pada tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia adalah
salah satu alat yang memungkinkan kita membina, mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa. Sehingga tidak penting sih adanya ragam bahasa. Namun, penjelasan saya tadi, apakah tidak jelas? Kalian ini para millennials menilai penting atau tidak penting sih ragam bahasa? Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ragam bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.